Selamat pagi peserta didik yang terkasih. Pada pertemuan hari ini, kita akan merancang novel. Ini pertemuan ketiga kita. Tenang saja, ini bukan membuat sebuah novel ya, tetapi merancang. Artinya, kalian merencanakan untuk membuat novel. Entah itu nanti dijadikan novel atau bukan, itu nanti terserah kalian. Yang jelas, Bapak hanya akan melihat rancangannya seperti apa. Oke, ini tujuan dari pembelajaran kita. Kita akan merancang novel dengan memperhatikan isi, kemudian merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan. Jadi walaupun ini adalah rancangan novel, tentu saja karena ini pelajaran bahasa Indonesia, kita harus memperhatikan dua aspek ini. Yang pertama isinya seperti apa, yang kedua adalah kebahasaannya. Tentunya harus baik dan benar untuk novel. Oke? Baik, kegiatan 1 kita akan merancang novel dengan memperhatikan isi. Ya, eh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang novel ini. Ya, nah, kita mulai dari menentukan tentu saja temanya. Tema apa yang ingin kalian buat di sini. Ya, untuk merancang novel terlebih dahulu tentukan tema apa yang akan kalian pilih. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Jadi Bapak akan memberikan langkah-langkah yang harus kalian buat. Nanti seperti biasa di Google Docs, kalian tuliskan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom, untuk kemudian nanti Bapak cek. Ya. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan, tema apa yang akan kamu angkat dalam tulisan novelmu. Pilihlah satu di antara tema berikut. Ini contoh saja ya. Jadi misalnya Bapak memberikan 3 tema, yaitu pendidikan, kemudian politik, bisa juga persahabatan. Ya, ini hanya merupakan contoh, tapi kalian dapat memilih tema yang kalian senangi. Misalnya tentang persahabatan, atau yang lagi di mabuk asmara bisa pilih temanya adalah percintaan, ya, atau tema fiksi. Ada yang suka membaca novel Harry Potter misalnya. Dia kan tentang magic ya, tentang magic. Kalian bisa angkat cerita tentang tema tentang ya sesuatu yang bersifat magis contohnya, ya. Ini tentukan dulu temanya. Seperti biasa nanti di Google Docs-nya tema titik dua apa yang kalian pilih. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, siapa sajakah tokoh-tokohnya dan bagaimana karakternya? Tentukan tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonisnya. Walaupun ini ancang-ancang ya atau perencanaan, tapi kalian tetap harus menentukan dulu siapa tokoh-tokohnya ya. Yang pertama, tokoh yang ada itu yang kalian buat. Tentu saja nantinya tidak menutup kemungkinan ketika Anda menulis novel itu nanti akan ada tokoh-tokoh tambahan. Tetapi eh, sesuatu yang dirancang itu akan jauh lebih baik daripada sesuatu yang dibuat secara kebetulan asal-asalan ataupun spontan ya. Walaupun nanti akan ada berubah, ada impromptunya, ada apa? Ada sesuatu yang nantinya kalian eh, tambahkan, kurangkan dan yang lain-lainnya. Tetapi kalian tetap harus punya konsep awal siapa saja tokoh-tokohnya. Kalian tentukan nanti tokoh yang pertama, tokoh utamanya siapa, tokoh tambahannya siapa, kemudian tambahannya siapa, siapa orang yang membantu menyelesaikan masalahnya nantinya. Nah, ini semuanya sudah harus ditentukan. Ya. Jadi tokoh dan karakternya. Jadi lengkap ya. Jadi tokohnya siapa nih? Kemudian karakternya seperti apa? Tokohnya siapa? Karakternya seperti apa? Ini sudah kalian tentukan di awal untuk nanti bisa kalian kembangkan. Walaupun ini nanti akan berkembang, tokohnya akan ada tambahan atau pengurangan. Oh, ini tokoh ini dianggap tidak penting ya. Dalam menulis novel itu buang tokoh-tokoh yang tidak terlalu perlu gitu, tidak penting, tidak berpengaruh besar pada jalan ceritanya.
ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah bagaimanakah alur yang digunakan. Kalian harus pilih satu di antaranya. Nah, walaupun nanti ini novel itu kebanyakannya alurnya bisa bisa campuran ya. Jadi alur yang digunakan kalian bisa pilih antara apakah alurnya alur maju, jadi alur besarnya ya. Apakah alurnya maju, apakah alurnya campuran, ataukah alurnya mundur. Ini bisa kalian tentukan nanti. Tentukan di awal ya. Nah, yang selanjutnya sama seperti unsur intrinsik yang sudah pernah kita pelajari, di manakah latar tempat, waktu, dan latar sosial yang akan kamu ceritakan. Ini juga sudah harus direncanakan dari awal penulisan novel. Dan ini yang nantinya harus kalian tuliskan di sini, ya. Oke, kita lihat latar atau settingnya. Tempatnya nanti di mana? Entah itu di Pontianak, di Jakarta, atau hanya disebutkan di kota besar, atau disebutkan di negara apa, sudah menjadi ancang-ancang ya. Karena walaupun novel ini sifatnya fiktif atau fiksi, biasanya ini merupakan pengalaman dari si tokoh. Ya, kalau kalian menguasai tempat tersebut, biasanya kalian akan memilih tempat tersebut, gitu kan. Yang pernah Bapak contohkan dulu, novel Ayat-Ayat Cinta, itu kebanyakan di Kairo, Mesir, kemudian di Jawa Tengah, itu kedua-duanya merupakan tempat yang sangat dikenal oleh si penulis, Bapak Habibur Rahman El-Shirazi, ya. Jadi dari situ bisa bisa kita bisa kalian tentukan mana tempat yang paling kalian kuasai, yang paling kalian kenali untuk dituangkan dalam novel. Nah, waktunya juga ini kan walaupun di dalam novel pasti waktunya tidak hanya siang, pagi, sore, atau malam. Tapi kalian tentukan secara umum tahunnya itu tahun berapa misalnya. Karena misalnya kalian mau membuat novel ini di masa lalu, itu kalian tentukan. Jadi masa lampau, tuliskan latar waktunya. Kemudian latar sosialnya seperti apa? Latar sosial itu kalian menuliskan keadaan sosial dari si tokoh utamanya ini. Jadi misalnya dia hidup di lingkungan sosial dengan dikelilingi oleh orang kaya misalnya. Atau dia hidup dikelilingi oleh orang-orang yang biasa, yang sangat mencintai dirinya, misalnya si tokoh utamanya. Atau si tokoh utama ini hidup di lingkungan yang sangat keras, lingkungan sosial yang membuat si tokoh ini menjadi kuat. Nah, itu silahkan dijelaskan. Ya, itu latar sosial. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jika kamu memilih tema politik, pendidikan, persahabatan, atau yang lain-lainnya yang bisa kalian tentukan sendiri, pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Nah, ini nanti berhubungan dengan unsur intrinsik yang berupa amanat, ya. Jadi, Anda ingin menyampaikan apa pesannya? Karena sebuah novel itu syarat akan pesan, seharusnya ya. Jadi bukan hanya dibuat kemudian ya dibuat sajalah supaya ada ceritanya gitu. Tidak seperti itu, tetapi ada pesan tersembunyi yang ingin kamu sampaikan, yang nantinya bisa disampaikan secara langsung dalam cerita ataupun tersembunyi dari keseluruhan cerita tersebut. Ya, jadi misalnya tentang persahabatan, Bapak contohkan, bersahabat itu, ini contoh apa? Contoh pesan yang ingin disampaikan. Bersahabat itu tidak harus melihat harta, tahta, dan yang lain-lain, tetapi persahabatan itu melihat eh, apa? Melihat kedekatan Anda dengan sahabat tersebut sehingga segala sesuatu itu menjadi mudah dalam hidup ini. Itu yang dinamakan sahabat, misalnya seperti itu. Tapi pesan-pesan lain yang ingin kalian sampaikan yang lainnya juga boleh tentunya ya. Tergantung nanti tema yang kalian pilih apa. Ya, kalau percintaan misalnya, di dalam percintaan itu kita tidak bisa eh, kita tidak bisa memilih jodoh kita, tetapi semuanya sudah ditentukan dan bagaimana kita menikmatinya. Misalnya seperti itu, ya. Jadi ini bebas saja, kalian bisa
menentukan dari awal pesan apa yang ingin disampaikan. Dari pesan tersebut nanti akan lebih mudah kalian menuliskan hal-hal yang ingin kalian sampaikan di dalam novel tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, nanti Bapak minta kalian buat seperti ini ya. Buat seperti ini di Google Docs. Judulnya nanti apa? Judul garis miring tambahkan tema ya. Nah, ini yang tidak lihat video Bapak nanti pasti akan bertanya, Pak, itu tugasnya apa gitu ya. Ini udah ada kejadian beberapa siswa menanyakan, Pak, tugasnya apa? Tugasnya ini semuanya dalam video. Ini semuanya agar kalian melihat video pembelajaran ini ya. Nah, judul garis miring tema, judul novelnya apa, kemudian temanya apa, tuliskan di sini. Nanti ditambahkan ya. Kemudian tokoh dan karakter seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Tokohnya sebutkan namanya siapa, kemudian karakternya seperti apa ya. Alurnya tentukan maju, mundur, campuran atau yang lainnya. Kemudian latar, nah waktunya tentukan, tempatnya juga ditentukan, keadaan sosialnya juga ditentukan. Dan yang terakhir, pesan yang ingin kalian sampaikan melalui tulisan kalian ini apa ya. Nah, tuliskan di dalam seperti ini. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, silakan merancang dengan memperhatikan kebahasaannya. Ya, setelah menyelesaikan tugas pada kegiatan 1, buatlah ringkasan gambaran cerita yang ingin kamu tulis dalam bentuk paragraf. Silakan dituliskan misalnya dalam ya minimal 3 paragraf lah. Tapi kalau 3 paragraf sih biasanya harusnya tidak. Kalau 3 paragraf harusnya tidak menggambarkan keseluruhan cerita dalam sebuah novel. Silakan tuliskan semampu kalian dulu ya. Paling tidak 3 paragraf, 5 paragraf lah ya, 5 paragraf. Cerita apa sih yang ingin kalian sampaikan? Cerita apa sih yang ingin kalian sampaikan dalam rancangan novel ini? Nah, baik ya, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, boleh meninggalkan Meet-nya, kemudian Bapak menunggu kalian di Google Classroom seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di sana, atau kalian dapat menanyakan melalui jaringan sosial yang sudah beredar pada kalian, WhatsApp, Line, dan yang lain-lainnya, Telegram juga Bapak punya. Kemudian jangan lupa setelah selesai mengerjakan tugas ini di Classroom-nya, silakan dikomentari nama, kemudian kelas, nomor absensi, kemudian tuliskan, saya sudah selesai melaksanakan kegiatan merancang novel. Oke, samakan kalimatnya agar Bapak tahu kalian menyaksikan video ini. Terima kasih semuanya, selamat pagi dan tetap bersemangat.